Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ujang Sonjaya di channel Primavera P6. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama belajar mengenai schedule compression atau mengkompres schedule. Ini berdasarkan PMBOK. Ini dia PMBOK edisi ke-6. Bagaimana cara untuk mengkompres schedule sehingga bagaimana cara mengkompres suatu schedule sehingga durasi suatu activity bisa dipersingkat, bisa dipercepat, dan dapat mempengaruhi durasi project. Itu dengan tujuan tadi schedule compression, ya, mempersingkat atau mempercepat durasi tanpa mengurangi ruang lingkup proyek untuk memenuhi batas jadwal, tanggal yang diberlakukan, atau tujuan jadwal lain. Ya. Teknik yang membantu adalah analisis plot negatif. Kemudian di jalur kritis itu adalah jalan yang paling sedikit float. Jadi kita melihat kita membuat negatif float. Nah, cara mengkompres jadwal itu ada dua. Sampelnya ini normalnya membutuhkan 15 hari. Kemudian ketika dikompres jadwal tersebut dengan dua cara. Yang pertama cara fast tracking, yaitu merubah relationship dari sekuen pekerjaannya finish to start menjadi start to start atau finish to start with negative lag. Fast tracking ini namanya ya. Itu suatu pekerjaan yang dikerjakan secara paralel. Cuman ini ada risikonya, itu high risk. Kemudian untuk mengkompres jadwal, teknik yang kedua adalah dengan teori crashing. Crashing. Dia tidak mengerjakan secara paralel seperti fast tracking, namun dengan menambah resource. Nah, ini crashing. Crashing adalah teknik yang digunakan untuk mempersingkat durasi jadwal dengan biaya tambahan terkecil dan menambahkan sumber daya. Nah, itu dia. Contohnya menambah jam kerja, menyetujui lembur, atau menambah sumber daya yang pastinya sumber daya manusia untuk menginstall atau mengerection material-material yang tersedia di lapangan. Crashing hanya berfungsi untuk aktivitas di jalur kritis. Nah, sehingga di jalur kritis itu untuk mengkompres durasi yang tadinya 15 hari menjadi 10 hari, maka ditambahkan sumber daya manusia tadi. Kemudian crashing tidak selalu menghasilkan alternatif yang layak, dapat mengakibatkan peningkatan risiko atau biaya. Langsung saja kita ke Primavera. Ini kita langsung contoh piling work. Pertama adalah dengan cara fast tracking, yaitu dengan mengubah relationship atau mengubah sekuen pekerjaannya dari finish to start. Ini dia filing work, dan relationshipnya ini finish to start. Setelah pekerjaan filing work, di sini terlihat ya, pekerjaan foundation work. Kita bar chartnya dulu, kita ini.
Setelah pekerjaan filing works, berikutnya adalah pekerjaan foundation work. Seperti terlihat di sini, filing work kemudian foundation work. Nah, sekarang kita dengan teori fast tracking, filing work dan pekerjaannya adalah foundation work. Jika kita ini tambah lag negatif, kita katakanlah minus 5. Ini ya. Ini akan berubah. Kita lihat ini setelah kita nah, ini namanya teori fast tracking. Mengubah sequence pekerjaan yang darinya fast finish to start menjadi finish to start with lag. Negatif lag dengan lag yang negatif. Atau kita bisa juga mengganti di sini start to start. Ini kita lihat ya. Kita pilih SS start to start. Nah, dengan positif lag. Nah, ini positif lag 5. Ini paling oke. Nah, ini dia. Bisa merubah dengan merubah relationship-nya. Kemudian di jalur kritis. Nah, ini kita filter di critical, apply atau langsung oke. Ini dia. Ini dinamakan dengan teknik fast tracking. Sekarang fast tracking yang untuk steel structure ini. Pekerjaan sebelumnya itu foundation work. Di sini kita bisa rubah. Ya, ini dengan negative lag. Kita minus 3 bisa tergantung kondisi lapangan. Kapan kira-kira steel structure itu bisa diinstal di atas fondasi. Nah, ini awalnya seperti ini. Ketika kita rubah ke negative lag minus 3 hari ini 3 days. Ini maka akan berubah. Ya, langsung kita klik aja. Nah, ini dia. Itulah dinamakan dengan teknik fast tracking. Sekarang kita kembalikan ke awal, yaitu ke metode kedua, yaitu dengan cara tracing. Dari start to start, ini kita nolkan dulu. Kemudian ini kita rubah fs finish to start. Nah, kembali ke semula. Kemudian steel structure ini nolkan. Nah, ini kembali ke semula. Kita sekarang melangkah ke teknik crashing. Nah, bagaimana cara merubahnya? Pertama dari task defend, activity type-nya task defend ini. Nah, activity type task defend kita rubah ke resource defend. Jadi, kita klik tab general, kita bisa merubah di sini atau kita bisa merubah di sini ke resource defend. Nah, harinya belum berubah kan 11. Nah, ini juga berubah di sini. Kemudian ini kita rubah ke fix unit. Nah, belum berubah juga kan? Nah, dengan menambah resource. Ini resource-nya. Di mana menambahnya di budget unit per time. Ini budget unit per time-nya 8 hours per day. Jadi 8 hours per day ini satu orang. Kita tambah menjadi 2, berarti menjadi 16 hours per day. Nah, kemudian helpernya yang tadinya 16, kita jabat jadi 32. Kemudian filenya dengan menambah hours tadi, berarti menambah report source tadi, berarti file rig-nya ini ada 2. Nah, file rig ini kalau ada 2, satu alat bekerja 8 jam per hari, kalau 2 alat berarti 16 jam per hari. Ya, file ini menjadi 16 file. Dan Dagger menjadi 32. Dan Survey Tools menjadi 2 alat, ya berarti 16. Dan Surveyor menjadi 16. Nah, kita lihat perubahannya. Ini berubah kan? Yang awalnya baseline targetnya adalah 11 hari. Kemudian kita crashing, yaitu dengan menambah resource. Ya, sehingga
yang awal jadwalnya 11 hari menjadi 6 hari. Tanpa mengubah relationship. Ini tetap finish to start. Filing work finish, filing work selesai, foundation work start. Jadi finish to start. Filing work finish, foundation work start. Itu. Ini kelihatan relationship-nya. Dengan menambah resource tadi, berarti kita membuat dua grup, istilahnya seperti itu. Ya. Jadi grup yang pertama dikali 2 sehingga mengkompres durasi yang awalnya dari 11 days ini 11 hari menjadi 6 days. Saya ulangi lagi caranya, bagaimana cara technical crashing ya untuk mengkompres durasi. Nah, sehingga dengan mengkompres durasi pada setiap activity akan mengkompres durasi pada suatu proyek. Ini baseline duration-nya ini 63 menjadi 58. Inilah yang dinamakan dengan crashing, menambah resource. Kita kembali lagi ke PMBOK. Ini di halaman 252. Ini crashing. Crashing, a technique used to shorten, adalah suatu teknik yang digunakan untuk mempersingkat the schedule duration, durasi schedule for the least incremental cost, paling sedikit dengan menambah cost by adding resource, dengan menambah sumber daya. Example of crashing, contoh dari suatu crashing include providing overtime, menambah overtime, bringing in additional resource, menambah resource, or paying to expedite delivery to activity on the critical path, atau membayar pengiriman material suatu activity on the critical path, pada jalur kritis. Crashing works only for activity on the critical path. Crashing hanya bekerja pada aktivitas yang menjadi jalur kritis, where additional resource will shorten the activity duration, di mana penambahan durasi akan mempersingkat durasi activity. Kita lihat di slide tadi ini. Crashing-nya. Oh, maaf. Ini fast tracking. Kembali ke crashing. Itu tadi. Dengan menambah sumber daya, dengan menambah jam kerja, atau mempercepat pembayaran untuk mempercepat pengiriman material. Itu. Ini kita kembali lagi ke Primavera. Yang kedua, itu masih crashing. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah mengganti activity type. Bisa menurut general, tab general. Kalau tidak ada tab general di sini diklik detail. Ya. Jika tidak menemukan shortcut ini, ya, ini kita melihat view, show on button, detail. Kalau kita ingin menghilangkan ini, bisa view, show on button, no button layout. Nah ini. Kita ingin melihatnya sini. Nah, klik ini, details. Dan kita berangkat ke general tab. Nah, kita rubah activity type dari task dependent, dari ketergantungan terhadap task. Nah, ini sudah berubah ke fixed unit. Kita rubah di sini bisa menjadi resource dependent. Di sini ikut berubah. Kita kembalikan dia ke awal ke task dependent. Ini berubah. Nah, sekarang adalah crashing, yaitu mengubah activity type resource dependent, ketergantungan terhadap resource. Dan ini kondisinya sudah fixed unit. Kalau awalnya dari fixed duration fixed unit, nah kita rubah ke fixed unit. Atau bisa juga ke fixed unit per time. Ini durasi awalnya 11 ya. Original baseline project duration-nya 11. Setelah kita merubah resource dependent, activity type merubah dari task dependent ke resource dependent, kita rubah duration type dari fixed duration and unit time ke
fixed unit atau ke fixed unit per time. Kemudian setelah itu kita berangkat ke resource. Nah, oke. Nah, yang kita tambahkan adalah di sini budget unit per time. Ya, umpama kita tambahkan asisten surveyor yang tadinya 1 orang, kita tambahkan 2 orang, di mana asisten surveyor itu bekerjanya 8 jam per hari. Kalau 2 berarti 16 jam per hari. Dan ini 10, barbender kita tambah jadi 16. Nah, lihat dia berubah kan. Nah, gitu. Dan ini concrete pump yang tadinya 1 kita tambahkan menjadi 2, jadi 16. Liter, oke, jika dianggap cukup silakan. Kemudian foreman jika dianggap 7 silakan. Helper, ya, kita mau tambah jadi 32, berarti 32 dibagi 8 berarti 4. Kita butuh helper 4 orang. 8 dikali 4 berarti 32. Oke. Ini sudah berubah ya. Itulah technical pricing surveyor kita tambah jadi 16. Kita tambah jadi 16 hours per day berarti 2 unit karena 1 unitnya bekerja default unit per time-nya ini 8 jam. Oke. Itulah dia bagaimana cara crashing dengan tujuan mengkompres durasi suatu activity sehingga bisa mengkompres suatu durasi proyek. Ini dia. Awalnya 63 menjadi 53. Berkurang 10 hari. Di mana kita telah melakukan crashing di sini, di filing work dan di foundation work. Ini. Crashing itu teknik menambahkan resource pada suatu activity sehingga bisa mengkompres suatu durasi pekerjaan. Bagian dari proyek sehingga bisa menjadikan proyek itu lebih cepat. Ini bisa dilakukan juga untuk merecovery time. Di mana keterlambatan berarti kita harus meng-add resource, menambah resource atau dengan tadi fast tracking dengan pekerjaan secara paralel. Itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat dan comment, like, share, and comment saya harapkan dari para viewer untuk membangun pengetahuan saya lebih luas lagi. Bersama-sama belajar Primavera P6, belajar bersama-sama Primavera P6. Sampai berjumpa lagi dengan saya di kesempatan yang lain, dengan tema yang lain, dengan judul-judul yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.